Halo Sobat Kang Bangun. Sebagian dari kalian pasti masih asing kan sama yang namanya boplang? Nah, kali ini Kang Bangun mau kasih tahu nih pengertian, fungsi, tujuan, dan cara pemasangan boplang. Buat kalian yang udah penasaran, simak videonya sampai selesai ya. Boplang merupakan patok atau papan lurus yang sementara yang dibuat dari kayu untuk dipasang di semua sudut atau keliling lahan yang akan didirikan konstruksi bangunan. Boplang biasanya dipaku pada papan kayu dengan jarak sekitar 1 meter dari konstruksi bangunan yang ingin dibangun. Boplang sendiri memiliki tinggi kurang lebih 0,5 meter di atas titik tertinggi bangunan yang sedang dikerjakan. Istilah boplang lainnya dikenal oleh masyarakat luas adalah boplang atau boplang. Peletakan boplang memang harus dilakukan secara teliti dan juga sesuai dengan gambar kerja. Jika terjadi perbedaan dengan kondisi di lapangan, maka pelaksana diharuskan untuk langsung melapor kepada direksi atau kepala proyek sehingga bisa melakukan penyesuaian. Lalu tujuan dari pembuatan boplang itu apa sih? Nah, tujuannya adalah untuk dijadikan sebagai sebuah tanda bentuk dan ukuran bangunan yang sedang dikerjakan. Setelah itu, boplang juga berfungsi untuk memastikan supaya letak bangunan dan ukuran-ukuran bangunan, khususnya pondasi sejajar, serasi, dan tepat pada apa yang sudah direncanakan sebelumnya. Jadi, jika misalnya penopang atap konstruksi bangunan yang didirikan menggunakan baja ringan, maka ukurannya bisa sesuai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara pemasangan boplang yang baik dan benar. Yang pertama, persiapkan alat dan bahan. Untuk alat dan bahan yang harus dipersiapkan yaitu palu, gergaji tangan, selang waterpass, pensil atau spidol, kayu patok, papan kayu kelas C, paku, dan benang. Untuk tahap nomor 2, membuat tiang pancang. Buatlah tiang pancang dari bahan kayu sebanyak 4 buah. Masing-masing tiang pancang harus memiliki ukuran 1 meter. Untuk tahap yang ketiga, menancapkan kayu tiang pancang. Tiang pancang yang sudah dibuat bisa langsung ditancapkan ke dalam tanah dengan cara dipukul menggunakan palu. Saat memukul harus dilakukan secara perlahan agar tiang pancang nantinya bisa menancap dengan sangat kuat dan tidak mudah goyah. Penancapan tiang harus mencapai bagian di atas permukaan tanah atau setara dengan ketinggian permukaan lantai yang telah direncanakan sebelumnya. Langkah nomor 4, memeriksa ketegakan tiang. Tiang pancang harus ditahan dengan 2 bilah kayu supaya kedudukannya menjadi semakin pas. Jangan lupa untuk memeriksa tingkat ketegakan tiang dengan bandul atau unting-unting untuk dapat memastikan bahwa kayu tiang pancang bisa berdiri kokoh. Tahap nomor 5, pemasangan papan kayu. Pemasangan papan kayu harus dilakukan secara horizontal dengan menghubungkan antara kayu tiang pancang yang satu dengan yang lainnya. Langkah nomor 6, memasang benang. Bentangkan benang sebagai penanda tanah yang ingin digali untuk keperluan pekerjaan pendirian dan pondasi konstruksi bangunan. Langkah yang terakhir adalah dengan memeriksa kembali posisi dan ketinggian pemasangan benang untuk dapat memastikan bahwa ukurannya sudah sesuai dengan rencana proyek konstruksi pembangunan. Gimana Sobat Kang Bangun, sudah mengerti kan mengenai pengertian, fungsi, tujuan, dan cara pemasangan boplang? Semoga informasi ini berguna buat kalian semua ya. Buat penonton, makasih udah nontonin saya dari awal sampai sekarang. Jangan lupa buat follow sosial media kita, untuk linknya ada di deskripsi. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye!
buat kalian. Jangan lupa buat like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa buat nyalain loncengnya ya.